Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Berikut ini akan saya setel video tapi tidak saya tampilkan ya, karena persaksian wanita ini dia tidak menutup aurat, jadi saya setel suaranya saja ya. Lalu saya ingin memberi penjelasan komentar terhadap fenomena orang yang murtad dari Islam ya. Susan, saya berasal dari Indramayu, tapi kebetulan besar di Bandung sudah 12 tahun. Jadi ini persaksian seorang wanita namanya Susan, dia asal Indramayu. Mungkin Anda semua sudah tahu karena dia sudah viral. Baik. Saya berasal dari keluarga Muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus. Singkat cerita, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga sebelumnya 2019 saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya. Mohon maaf karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud dan seperti orang lain lakukan di agama seberang. Terus saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya dikasih sakit dulu sama Tuhan, dan mungkin itu proses Tuhan untuk membentuk saya dan merasakan kasih karunia Tuhan sehingga saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya dibentuk, saya dikasih sakit, tapi saya larinya bukan ke dokter, saya larinya malah ke dukun, ke orang pintar. Saya minta air, doa segala macam. Dan yang anehnya itu sakit saya itu nggak jelas gitu ya, kayak orang vertigo, tapi 2 bulan berturut-turut saya merasakan sakit. Pada akhirnya mungkin Tuhan kirim seseorang kepada saya, itu teman, dia orang Katolik, dan dia cerita kayak gini, coba tolong kamu doa yang kamu mengerti, doa orang Kristen. Dari situ saya merasa saya tidak mau agama saya disamakan dengan agama kamu. Agama saya, agama kamu. Di situ saya marah dan nggak tahu kenapa semenjak pas dari situ saya kepikiran gitu. Oh iya ya, karena kan kalau doa orang agama seberang pasti pakai bahasa Arab dan saya tidak mengerti artinya gitu, cuma doa aja. Nah dari situ saya iseng buka-buka YouTube, lihat kesaksian orang-orang Kristen dan saya penasaran gitu, sehebat inikah Tuhan Yesus? Apakah ini kesaksian palsu atau apa? Saya nggak ngerti. Pada malam itu saya langsung berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya ingin merasakan Tuhan itu nyata. Saya tidak mau cuma lihat kesaksian di YouTube dan saya nggak tahu itu kesaksian dusta atau benar gitu, tapi aku pengen ngerasain Tuhan itu hadir di dalam hidup saya. Kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya berjanji saya akan ikut Tuhan Yesus. Dari situ besok pagi saya dikasih sembuh, tapi itu saya masih tidak percaya sama Tuhan Yesus karena saya masih berpikir ini suatu kebetulan aja, bukan karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. 1 minggu saya diberi sehat dan saya ngerasa ada yang menggerakkan hati saya, kayak kamu tuh kayak ditagih janji, kamu tuh sudah disembuhkan sama saya, kamu berjanji akan ikut saya. Dari situ saya penasaran dan saya mencari Tuhan sendiri. Saya cari kontak teman saya yang kebetulan saya tinggal di Indramayu, dan pada saat itu saya mau ke Bandung, saya mencari gereja. Ada salah satu kontak teman saya yang dia dari Muslim juga, terus dia pindah ke Kristen. Akhirnya saya nanya, Kak, mohon maaf saya mau tanya kalau ibadah orang Kristen itu seperti apa dan di mana gerejanya. Teman saya kaget, bukannya Ade udah dicadar. Kenapa aku nanya gereja Kristen? Aku bilang, Kak, saya pengen mengenal Tuhan Yesus. Dari situ teman saya kaget, wah puji Tuhan ini, tapi kamu harus mengenal dulu ya, kamu nggak boleh langsung dibaptis segala macam. Ya, pada saat itu saya merasa saya masih melakukan banyak dosa dan saya belum siap dibaptis. Pertama kali saya datang ke gereja itu saya di situ nangis, dan saya sendirian datang ke gereja nangis. Terus saya merasa ada damai sejahtera di ibadah orang Kristen ini. Di situ singkat cerita saya masih belum percaya Tuhan Yesus, dalam arti kayak aku pengen tahu dulu ibadahnya orang Kristen dan masih belum yakin kalau aku mau jadi orang Kristen. Pada akhirnya Tuhan Yesus ngejamah hati saya dan saya digerakkan hatinya untuk cari tahu lagi lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Saya mengontak Kak Dewi lewat Instagram. Kebetulan saya kenal lama tapi baru sekarang dekat lagi karena saya tahu beliau dari Muslim ke Kristen dan saya penasaran. Pada waktu itu langsung ketemu, dan yang tadinya saya tidak mau dibaptis karena beliau menginjili saya, dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan berkenan
tolong siapkan hati saya untuk menjadi anak Tuhan Yesus dan bisa memuliakan nama Tuhan dan bisa menyelamatkan keluarga saya juga Tuhan. Dari situ saya nggak lama, bulan 6 tanggal 24 saya sudah dibaptis, puji Tuhan. Setelah mengenal Tuhan Yesus, saya merasa kayak lebih damai, sejahtera. Apapun masalah yang saya hadapi, biasanya saya itu emosian, temperamen. Puji Tuhan sekarang saya bisa lebih sabar, lebih menerima kenyataan hidup saya. Dan saya juga pernah ketahuan sama mama saya, karena kebetulan orang tua saya belum tahu kalau saya Kristen. Beliau nemuin satu buku pelajaran dasar kekristenan, dan di situ mama saya bilang, ini apa gambar Tuhan Yesus, buang nggak bukunya, sobek-sobek nggak. Dari situ saya nangis, aku tuh jangan, ini punya teman aku bilang gitu kan. Terus malamnya aku mimpi mama aku mau bunuh aku gara-gara aku ngikut Tuhan Yesus. Terus aku bilang, nggak apa-apa mama bunuh saya, tapi saya mau ikut Tuhan Yesus sampai kapanpun. Saya nggak mau lepas dari Tuhan Yesus. Saya rela mati demi Tuhan Yesus. Di mimpi saya seperti itu. Bangun tidur saya nangis sampai berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan jamah hati mama saya, karena orang tua saya itu muslimnya benar-benar dia kental banget. Dan karena dia udah tahu aku umroh, sampai saat ini pun mamaku masih suruh aku sholat. Aku sampai bingung, Tuhan aku harus gimana. Aku nggak mau pura-pura sholat di depan Tuhan, karena sampai saat ini orang tua aku belum tahu. Dan aku kadang suka masih suruh pakai hijab juga. Tapi aku selalu berdoa sama Tuhan, gak pernah putus doa agar Tuhan selamatkan semua keluarga saya di rumah, terutama hati mama saya yang begitu keras. Biar Tuhan yang bekerja untuk keluarga saya. Seperti itu. Mungkin kesaksian dari Susan seperti itu, dan kiranya Susan juga bisa dipakai Tuhan lebih lagi untuk menyelamatkan keluarga Susan terutama, dan untuk orang-orang yang belum tahu kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan itu adalah juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan saya. Terima kasih. Baik, ini hasil suara yang saya setel, jadi tidak ada pemotongan atau yang lain-lain. Baik, saya ingin mengomentari hasil persaksian dari orang yang murtad ini. Ya, baik. Kenapa ada orang, sebenarnya ini bukan kasus pertama ya, sudah banyak kasus-kasus seperti ini. Bahkan saya sendiri sempat keliling kota, ada beberapa orang yang saya kenal yang mereka sendiri mengakui bahwa mereka itu dulu muslim kemudian murtad ya, keluar dari ajaran Islam. Jawabannya sama dengan wanita ini, bahwa mereka hatinya lebih condong ke agama Nasrani. Baik, jadi kenapa kok ada fenomena seperti ini? Mungkin penonton video ini kalian tidak tahu, mungkin belum pernah menemui fenomena seperti ini, atau sudah pernah menemui fenomena seperti ini. Kalau saya sih tidak kaget, karena saya sudah sering melihat seperti ini. Maksudnya persaksian orang-orang yang keluar dari syariat Islam. Apa sebabnya? Apakah ini kasus pertama atau memang sudah ada dari dulu? Yang namanya irtidad anid-din, keluar dari ajaran Islam itu, dari agama Islam itu sudah ada dari dulu. Ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan di surat Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Jadi artinya wa minan nas, yaitu dari beberapa orang-orang itu, mereka yang beribadah ya'budullah ala harf, maksudnya itu mereka beribadah kepada Allah, jadi melakukan segala bentuk ketaatan, baik itu sholat, membaca Al-Quran, kemudian berdoa, tahajud, seperti yang dijelaskan wanita itu tadi. Tapi ala harf itu mereka ibadahnya, ya, sholatnya itu masih belum sempurna.
Jadi mereka belum disempurnakan ibadah itu dengan pengetahuan, ya. Jadi al-huda itu petunjuk. Nah, kita harus mencari petunjuk, bukan mencari harf. Jadi harf itu bisa diartikan sebagai inhiraf, jadi penyelewengan. Bukan penyelewengan yang artinya itu memang sesat, tidak, tetapi dia masih belum masuk dalam syariat itu secara sempurna. Dia ibadah Islam sesuai keinginannya, tapi bukan sesuai dasar pengetahuannya, ya. Itu disebut ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Jadi jika dia beribadah, sholat, ngaji, kemudian hasilnya dia semakin kaya, semakin makmur, semakin senang, tapi dia imbangi dengan mencari petunjuk, hidayah lebih dengan belajar, ya, ingin mengetahui Islam lebih dalam. Dia hanya beribadah supaya dia mencari duit, ya, atau mencari materi duniawi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Misalnya dia kenikmatannya bertambah setelah ibadah itu. Dengan cara seperti itu ibadahnya dia dunianya menjadi lebih baik. Nah, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Fa in asabathu fitnah, maksudnya ketika dia ditimpai fitnah, ujian. Fitnah di sini dimaksudnya ujian. Baik itu ujian masalah keluarga, mungkin ada masalah dengan teman, atau masalah mungkin dia sakit, seperti persaksiannya dia tadi, dia mengalami sakit, ya, sakit parah, ya. Atau mungkin masalah hutang, ya. Inqalaba ala wajhihi, maksudnya dia mulai mencari syariat lain, ya. Syariat lain maksudnya syariat agama lain. Mungkin dia, kenapa saya kok gak sembuh-sembuh, ya. Saya berdoa dengan doa bahasa Arab. Nah, tetapi masalah doa dengan bahasa Arab atau tidak itu sebenarnya tidak masalah, karena Allah itu memahami semua bahasa, ya. Jadi masalahnya itu kembali ke hatinya, ya. Maka dari itu mengapa kita harus sering berdoa, ya, supaya tetap istiqomah di dalam agama Islam, supaya hati ini tetap tegak di jalan Allah, ya. Jangan sampai hati ini malah ingin mencari hal-hal yang duniawi terus. Misalnya kena sakit, mestinya kan semakin banyak mengingat Allah, semakin membaca Al-Quran, zikir, kemudian memahami artinya, itu harus paham. Jadi masuk ke dalam agama, inti agama itu sendiri, bukan ya'budullaha ala harf. Jadi dia mencari alternatif lain. Akhirnya bukannya ke dokter atau dia memperbaiki dirinya, semakin taat kepada Allah, semakin mengingat Allah, tetapi malah dia ke dukun, ya, ke dukun, yaitu cara yang salah. Dzalika huwal khusranul mubin. Lalu akhirnya dia mencari alternatif lain, akhirnya masuk ke syariat, ya, yang bukan syariat Islam, seperti ke dukun, terus ke orang Yahudi atau ke orang Nasrani. Ya tentu ini cara yang salah, ya, solusi yang salah. Dan dia Islamnya ini Islam yang hanya zahiri, jadi secara zahir saja dia hanya ikut Islam. Misalnya fulan ngaji, ya sudah saya ikut ngaji. Fulan taraweh, ya, fulan tahajud, ya saya ikut tahajud. Fulan pakai hijab, cadar, ya dia ikut. Tetapi dia tidak belajar Islam secara sempurna, tidak dia pelajari lagi. Mungkin dia taklid pada ustadz fulan atau kiai fulan atau ustadzah fulanah, ya. Tapi dia tidak belajar, tidak beribadah kepada Allah itu atas dasar ilmu.
dan atas dasar petunjuk sesuai dengan jalan para salaf, akhirnya apa yang terjadi ketika dia dikenai fitnah, ujian sedikit, ya dia sudah inqalab, ya ini sudah sudah berbalik, ya. Oh, agama ini susah, agama ini sering terjadi perselisihan, sering terjadi masalah. Ya, saya selalu bermasalah dengan keluarga, gini. Akhirnya dia masuk ke agama lain. Akhirnya dia lebih enak dengan syariat agama lain. Ya, tentu ini termasuk kerugian. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, memahami artinya, mengangkat ibrah dari Al-Quran itu, ya, kita tidak akan kaget ketika melihat orang-orang seperti itu. Dan ketika kita melihat orang seperti itu, kita harus banyak berdoa supaya kita tetap tegak di jalan Allah, tidak menyeleweng, ya. Karena agama Islam itu al-haq min rabbik, ya, kebenaran itu dari Allah. Karena itu kita berlindung diri dari orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mau belajar syariat Islam. Ya, memang manusia tidak sempurna, ya, pasti ada fitnah itu, mungkin ada masalah dengan keluarga atau dengan teman atau dengan ini. Tapi kalau kita kembali ke syariat Islam, kita sabar, ya, insya Allah Allah akan menolong kita, pasti itu, karena itu janji dari Allah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.